Gimana ceritanya dan sejak kapan gitu? Waduh, gimana Mbak? kayak udah bersih banget gitu. Ini kayak langsung dalam banget ya kayaknya ya. Boleh lah. Boleh. Assalamualaikum Sobat Syariah sekalian di rumah. Apa kabarnya semua? Semoga Sobat Syariah selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dani Rahmat yang insya Allah akan menemani Sobat Syariah semua di podcast perdana dari Prudential Syariah. Dari hati jadi berkah. Podcast dari hati jadi berkah ini adalah podcast yang akan membahas tentang syariah, mulai dari lifestyle, kuliner, fashion, keuangan, bahkan hingga asuransi. Di episode pertama ini, kita akan bahas tema hidup kekinian halal lifestyle. Di sini kita akan bahas soal apa sih halal lifestyle itu, bagaimana cara penerapannya di kehidupan kita sekarang. Lalu, bagaimana paradigma halal lifestyle yang katanya sulit diterapkan, beneran apa enggak? Terus ada juga pendapat yang bilang kalau halal lifestyle itu ketinggalan zaman. Nah, di sini saya nggak sendiri. Saya akan ditemani dua wanita yang Masya Allah luar biasa inspiratif. Yang pertama, ada wanita berprestasi yang banyak memberikan inspirasi untuk anak muda. Siapa lagi kalau bukan Kak Shirley Anavita. Halo Mas Dani, Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, luar biasa. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang nonton ini juga sehat, baik, semangat, bahagia loh. Amin. Ini nggak seru kalau nggak pakai tepuk tangan dari para hadirin di studio. Terima kasih sudah hadir ke sini Kak Shirley. Terima kasih. Nah, yang kedua, kita punya perwakilan dari Prudential Syariah, Mbak Laila. Assalamualaikum Sobat Syariah, Assalamualaikum Mas Dani. Saya Laila, saya Head of Marketing Customer and Corporate Communication dari Prudential Syariah. Yo, sambutannya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, podcast kali ini dengan tema hidup kekinian dengan halal lifestyle yang pastinya akan membahas tentang seperti apa sih halal lifestyle itu di kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan yang bisa kita terapkan di era modern ini. Lalu apa aja keuntungan dalam hidup ketika kita memasukkan prinsip-prinsip hidup halal di keseharian kita dan juga bagaimana efeknya ke kehidupan kita seluruhnya. Nah, untuk para audiens, Sobat Syariah semua di rumah, jangan lupa buat likes dan komen di video ini. Terus subscribe sekalian YouTube-nya Prudential Syariah biar bisa terus update tentang ilmu-ilmu syariah. Tidak lupa juga untuk likes Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan tonton sampai habis karena nanti di akhir akan ada kuis bagi-bagi hadiah buat para Sobat Syariah sekalian di rumah. Nah, kita masuk nih ke topik halal lifestyle. Halal lifestyle itu dipercaya akan membawa hal yang baik untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup kita. Akan lebih berkah insya Allah. Halal lifestyle sendiri itu identiknya dengan apa yang kita konsumsi dan juga kegiatan beragama kita. Jadi agamis banget gitu kan ya. Tapi dari yang pernah ku baca sebelumnya, sebenarnya halal lifestyle itu nggak cuma tentang apa yang kita konsumsi aja, atau penerapan-penerapan di kehidupan ibadah gitu ya. Jadi nggak sekaku itu ternyata. Halal lifestyle itu luas banget. Nah sebenarnya nih, ini mau tanya dulu nih ke Kak Shirley sama Mbak Laila gitu ya. Halal lifestyle itu yang seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana menurut Kak Shirley dan Mbak Laila halal lifestyle itu? Halal lifestyle itu pertama, Islam itu nggak kaku. Shirley yakin bahwa Islam itu nggak kaku, dan Islam itu kan kita yakini sebagai way of life. Way itu kan jalan ya. Jalan itu bisa banyak. Jadi nggak harus pakai satu jalan terus sekaku itu. Dan pada akhirnya hulunya adalah pada prinsip dan value. Nah, halal itu sendiri Shirley dengan segala kekurangan meyakini 3 hal, Mas Dani. Pertama adalah itu harus baik. Yang kedua itu harus bersih. Yang ketiga adalah itu harus benar. Jadi konteksnya bisa apa saja, mau itu kita berkarya nih anak muda lewat digital content misalnya kalau di zaman sekarang, mau itu makanan yang kita makan, mau itu pakaian yang kita pakai, mau cara kita berbicara, berucap, mau cara kita belajar, mau keuangan nih. Hari ini saya bakal belajar dari mereka yang luar biasa ini, Mas Dani dan Mbak Laila, keuangan, investasi, bahkan sampai ketika kita punya cita-cita dan target, how we fight for that adalah bagian dari gimana cara kita melihat halal lifestyle itu sendiri. Yang jelas kalau makan nih misalnya bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan makanan, rezeki kalau dalam Islam, tapi bagaimana kita nge-spend
rezeki itu kita habiskan kemana, kita alamatkan kemana, cara kita makan, gizi yang masuk nih baik apa enggak, sesuai enggak dengan kebutuhan kita. Jadi pada akhirnya menurut saya halal lifestyle itu kekinian banget. Dia mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan orangnya. Kalau setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, maka sebetulnya ini adalah cara hidup anak muda banget. Luar biasa, luar biasa. Jadi harus baik, bersih, dan benar. Nah konteksnya bisa apa aja menurut saya? Betul. Kalau menurut Mbak Laila bagaimana, Mbak? Iya, jadi menarik ya. Sebenarnya kalau kita menggali lagi konteksnya halal lifestyle, kalau aku melihat itu sebenarnya ini kan sebuah tren di mana masyarakat itu mulai terbuka akan konsep, mulai mencari sesuatu yang lebih baik, lebih benar. Nah ini ada satu research menarik nih. Jadi ternyata setelah proses COVID yang 2 tahun itu, kita kan melihat segmen muslim ini tuh sebenarnya ada beberapa segmen ya berdasarkan hasil riset. Ada segmen rationalist, universalist, dan conformist. Universalist ini adalah mereka-mereka yang mulai tergerak untuk berhijrah, mencari kalau memang ada yang lebih baik, yang halal, why not gitu kan. Dengan segala prinsip yang Islam sampaikan bahwa sebenarnya Islam itu juga kekinian gitu kan. Sedangkan konformis itu adalah mereka-mereka yang memang sudah percaya bahwa dan sangat dekat sekali dengan value Islam gitu ya. Menariknya setelah hasil riset ini ya, setelah proses pandemi 2 tahun itu, ternyata angka perpindahannya itu cukup tinggi. Jadi yang dulunya itu belum melihat tergerak hatinya untuk berhijrah, itu ternyata angkanya tuh meningkat cukup signifikan gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi satu fenomena yang cukup menarik gitu ya. Jadi sekarang kita melihat halal lifestyle sendiri itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Itu menjadi bagian dari kehidupan kita ya, seperti yang tadi Shirley juga udah bilang, itu sangat dekat dengan kita, dan sekarang pun kita bisa melihat bahwa akses terhadap gaya hidup halal itu sudah cukup banyak gitu sih. Jadi memang nggak hanya terbatas pada kegiatan ibadah saja ya halal lifestyle itu ya ternyata. Way of living. Semua ya. way of livingnya ya, baik, benar, dan bersih tadi ya. Jadi kayak kalau saya pengabdi gajian gitu di kantor, kalau misalkan mengikuti prinsip itu, jadi nggak boleh lagi ya politik kantor yang kotor gitu ya. Iya, termasuk siapapun sebetulnya. Selama kita hidup, saya pikir ya namanya kita punya kepentingan kan ya. Kita tahu ini jalannya baik apa enggak. Ketika kita makan, otomatis dia akan dicerna jadi darah yang akan ngalir. Kita akan tahu itu efeknya adalah pada habit yang terakumulasi bakal jadi karakter. Yang dari situ aja kita akan tahu ini mana yang baik, mana yang benar, mana yang kira-kira bersih. Nah ini yang bikin saya penasaran, kalau boleh tahu Kak Shirley sama Mbak Laila ini awalnya mulai bukan menekuni ya, serius banget sampai ke halal lifestyle, pokoknya seluruh aspek kehidupan harus halal lifestyle gitu ya. Itu gimana ceritanya dan sejak kapan gitu? Waduh, gimana Mbak? kayak udah bersih banget gitu. Ini kayak harus mendalam banget ya kayaknya ya. Boleh lah. Boleh. Sebenarnya kalau aku melihat gini sih, halal lifestyle itu sebenarnya juga bagian dari hijrah ya. Bagaimana cara kita untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Ya namanya kita manusia kan melewati berbagai proses sampai akhirnya Allah itu menempa kita supaya kita akhirnya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kalau aku sih personally ya, ada satu masa di mana aku tuh mulai merasakan kehilangan arah gitu. Jadi di mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, awal-awal pandemi, berarti aku tuh mulai merasa kayak kok kosong banget gitu ya. Ini kerja kita sibuk itu seperti udah gak ada arah gitu. Sampai sewaktu-waktu itu aku pernah di fase dimana aku udah sampai ini ya, harus cari bantuan ke psikiater gitu ya, ke psikolog. Dan surprisingly ini aku masih merinding kalau inget ya. Aku terbangun di jam-jam sholat tahajud ya, jam 2, jam 3 pagi gitu. Dan aku nggak bisa balik tidur, aku buka handphone. Dan post pertama yang ada waktu itu adalah ada satu kayak dari Islam quote ataupun apapun itu ya. Tulisannya gini, kalau kamu ingin membenahi hidupmu, benahi dulu sholat dan ibadahmu. Itu aku kayak langsung, wah ini jawabannya nih gitu. Aku tuh sampai yang kayak, wah ternyata ketika aku berusaha mencari di orang gitu ya, aku berusaha susah mencari di dunia ini, oh ternyata jawabannya tuh sesimpel itu gitu. Mungkin selama ini aku udah gara-gara kerjanya terlalu sibuk jadi mulai melupakan sholat gitu. Akhirnya di situ aku mulai istighfar dan aku balik lagi kayak aku minta ampun kepada Allah, dan sekarang
prinsipku justru aku balik. Aku bekerja ini adalah aku niatkan untuk ibadah. Jadi kerjaku ini adalah ibadahku dan mudah-mudahan lelahku ini ya bisa menjadi saksiku nanti di akhirat lah gitu sih. Itulah awal mula kenapa akhirnya aku mulai terjun di Prudential Syariah juga. Jadi benar-benar ingin mudah-mudahan segala sesuatu yang aku lakukan juga seperti yang Shelly tadi bilang ya, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, dan sesuatu yang benar. Amin. Shelly gimana Kak? Shelly juga masih banyak kurangnya gitu. Jadi bukan berarti sekarang udah wah semuanya baik, semuanya. Kita berproses ya. Artinya Benar. sekarang juga Shelly banyak, iya salahnya mah masih ada juga, kurangnya masih ada, ya sedikit-sedikit ini masih ada juga gitu. Jadi pada akhirnya ini adalah tentang bagaimana kita terus belajar, terus berprogres, terus berproses, dan ketika kita tahu salah, kita mau mengakui dan mau berusaha memperbaiki kayak yang Mbak Laila bilang tadi. Tapi kalau turning point awalnya itu adalah malah lewat food. Lewat makanan. Di pandemi itu kan semua orang pada ini ya, tentang makanan, tentang kesehatan, mulai dengan gizi itu mulai melek. Ini sebetulnya yang kita makan nih sesuai nggak sih dengan kebutuhan kita? Belum lagi banyak yang kita aktivitas di luar jadi di rumah aja. Kan gitu ya. Betul. Jadi di dalam gitu Jadi ya. di dalam rumah aja. Ini membuat ya namanya perempuan, berat badan terus meningkat. Dan ini jadi concern, waduh ini kayaknya nggak benar. Awal mulanya mungkin pemantiknya dari situ, mulai ngelihat sebetulnya yang dimakan ini adalah yang dibutuhkan oleh tubuh apa enggak. Ini baik nggak sih untuk tubuh? Ini investasi jangka panjang atau enggak? Mulai saya awalnya nonton tentang apa dokumenter-dokumenter kesehatan, bahwa di usia tertentu ketika di masa mudanya banyak mengkonsumsi ini efeknya apa? Saya mulai, wah ternyata yang paling bertanggung jawab sekalipun tentang kesehatan kita di masa depan, ya adalah diri kita sendiri. Jadi sebetulnya masa depan itu memang nggak bisa diprediksi, but the best way to predict our future, let's start create it now. Mari kita buat dari sekarang. Itu mulainya dari diri sih, kesehatan, gizi-gizi yang dimasukin, Ser, itu kan jadi kontrol kamu, Ser. Yang kamu konsumsi setiap hari awalnya gitu. Betul. Dan semakin Ser pelajari lagi, ketemu lagi sama ustadz-ustadz, ketemu dengan mentor-mentor. It's a part of halal lifestyle loh, Ser. Lu gimana tuh belajar? Halal lifestyle itu bukan hanya tentang yang tadi halal haram itu yes, bagaimana yang sempat kita bahas tadi itu. Tapi it's deeper than that. Itu gimana cara kita mendapatkannya? Makanan itu baik apa enggak untuk tubuh? Setelah kita udah ada nih di piring tapi berlebihan, misalnya mubazir, itu juga it's not a part halal karena berlebihan kan. Artinya kita bertanggung jawab Secukupnya berarti ya sebenarnya. Makanya kan ada menarik Mbak Lena. Appetite-nya Rasulullah itu kan adalah ambillah secukupnya, berhentilah sebelum kenyang. Supaya kita menjaga appetite ketika makan itu lagi, rasa antusias makan itu masih ada. Ini makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Iya, sebelum lapar. Kalau kita lapar banget, biasanya tuh kita malah ini ya. lebih jadi kayak semuanya masuk kan. Jadi dari situ, oke, ini luar biasa banget. Sesuatu yang dekat sekali sebetulnya dengan Sherly, tapi selama ini Sherly ya udah makan mah makan aja. Kalau kepengen mah kepengen aja gitu. Akhirnya dari situ awalnya sampai pada minimalis lifestyle. Jadi Ser, kamu tuh sebetulnya pengen atau butuh sih sama barang itu? Coba cek lagi kamarmu. Sebetulnya mana barang-barang yang kamu tuh nggak butuh loh ini. Mungkin bagi kamu sepele, tapi coba pikirin orang di luar sana, siapa tahu sebetulnya itu jauh lebih dibutuhkan. Jadi dari situ mulai, wow, coba bersihin kamar. Sally selama ini ternyata banyak ya perempuan ya biasanya ya. Dari situ Sally belajar bahwa sebetulnya halal lifestyle ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Nggak usah jauh-jauh, hal yang mudah, hal yang dekat. Tapi selama ini kita melihat itu sesuatu yang, wah tunggu bersih dulu deh, tunggu alim dulu deh, tunggu udah hijrah dulu deh. Biasanya gitu ya, kita tuh selalu pengennya kayak nunggu dulu gitu ya, padahal we should start now gitu kan. Karena ini tentang value dan kembali ke nilai-nilai apa yang kita pegang, harusnya itu kena ke semua hal, semua lini kehidupan. Akhirnya dari situ Sari mulai belajar lagi dan semakin tahu betapa selama ini Sari nggak tahu apa-apa, Mas. Maksudnya terus konsep halal itu sendiri ternyata benar. dan dia menyentuh nyaris semua aspek kehidupan. Belum lagi tentang investasi keuangan yang dalam hal ini justru Sari yang harus banyak belajar. Sesuatu yang sederhana tapi nggak kepikiran sampai kita semua gitu kan. Berangkat dari makanan, terus kemudian malah bisa lebih sehat gitu ya. Analisa lebih sehat, terus kemudian pikiran juga lebih tenang gitu ya. Luar biasa. Aduh.
Jadi saya beruntung ada di sini. Terima kasih banyak ilmunya. Terus kemudian ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh orang-orang yang mungkin belum menjalani hijrah, terus kemudian masih ragu-ragu. Oke nggak ya kalau gue hijrah nyemplung gitu kan? Terus kemudian tadi mau universalis gitu ya. Nah itu pandangan orang-orang sekitar itu gimana? Kalau dari Sherly, awal mulanya pasti dianggap aneh. Namanya kita berubah. Segala sesuatu ketika berubah dan tidak berubah ini maksudnya tidak sama seperti yang biasa kita lakukan gitu. Entah itu baik dalam konteks apapun itu. Ada satu perkataan yang Sherly pegang sampai sekarang, Mbak. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Nah, itu semua kan kontrol dan konsistensi ya. Jadi kita komitmen nih dari awal bahwa oke, ini hal yang baik, ini hal yang bersih, ini yang benar untuk saya, untuk orang-orang sekitar saya. Mungkin teman-teman ada yang sudah berkeluarga, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya cintai dan seterusnya. Itu kan komitmen, keputusan. Keputusan aja nggak cukup. Kita kan harus konsisten dengan apa yang udah kita putuskan. Nah, dua hal ini yang Sherly jaga karena yang berat itu justru konsistennya. Bener ya, betul. Bener. Kita udah mutusin nih sesuatu, tapi pas waktu realitas aktivitas sehari-hari, pada akhirnya konsisten mah kan naik turun ya. Iya betul. Ada gitu godaan ya. Jadi nanti masuknya adalah kita dengan siapa kita bergaul. Betul. Kita bergaul dengan tipikal orang yang cukup concern dengan hal-hal tadi, ya otomatis kita adalah orang selanjutnya yang kurang lebih concern dengan hal yang sama. Jadi pelan-pelan akhirnya impact-nya pada circle-nya pelan-pelan mulai berubah, meskipun nggak ditinggalkan 100%, artinya berteman mah dengan siapa aja, tapi kalau mulai circle pertamanya, dengan sendirinya berubah, karena nilai akan ketemu dengan nilai, prinsip akan ketemu dengan prinsip, maka mereka yang tidak berprinsip, otomatis akan terus berpindah-pindah dan sibuk dengan hype, trending, vibe, FYP yang juga akan terus berubah-ubah. Dan itu capek banget kan kalau kayak gitu ya. FOMO, mencari validasinya dari eksternal dan nggak akan pernah habis. Kalau dalam agama Islam ada istilah begini Mbak Lela, ketika kita mencari kebenaran validasinya itu dari eksternal, yang akan terus berubah karena perubahan itu adalah kepastian, maka ibarat kita mau menghilangkan haus, dahaga, tapi yang kita minum adalah air laut. Yang terjadi adalah kita makin haus, makin larut dengan dunia yang akan berubah juga gitu. Jadi dari situ saya akhirnya mulai mending deep diving, kelihatannya ke dalam sebetulnya purpose of life kamu apa sih, Sher? Tujuan kamu tuh apa sih yang mau diperjuangkan dalam hidupmu? Nilai apa sih yang penting dalam hidupmu? Mulai nyari-nyari ke dalam dan ketemulah akhirnya masa-masa pandemi juga dengan mindfulness itu tadi. Yang tadi Mas Arik. Menarik. Sebenarnya ini relate banget sih, perjalanannya Sherly tadi itu kayak ketika aku akhirnya juga mulai berusaha untuk memahami diri sendiri ya. I think being mindful itu juga tentang bagaimana kita berusaha untuk understand to ourselves, mencoba membuat conversation dengan diri kita. Bagaimana sih, apa sih yang kamu mau, mencoba berdamai juga dengan diri kita, karena to be honest mungkin itu salah satu yang seringnya nih ya, itu menjadi pressure ke diri kita sendiri ya nggak sih? Kadang kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kita merasa kayak kok kurang, tapi ya itu tadi karena kita membutuhkan validasi dari eksternal, dan I think that's one of my source of concern ketika akhirnya aku ada di fase yang aku tadi kehilangan arah itu. That's one of the reason. That's why aku tuh ada fase dimana aku tuh 1 tahun puasa sosial media sama sekali. Jadi aku berusaha untuk mengembangkan diriku aja sendiri gitu, kayak fokus ke diriku. Jadi kadang kan kita ya kebiasaannya tuh bangun tidur pertama kali yang dilihat adalah handphone, terus kita buka sosial media, ngeliatin kehidupan orang lain ya nggak sih? Ketinggalan apa gitu ya? Iya, ngeliatin kayak, duh kok yang ini enak banget ya, lagi liburan, yang ini segala macam. Padahal tanpa kita sadar, momen bangun pagi tidur itu adalah momen yang sangat krusial untuk diri kita sendiri. Jadi aku tuh sekarang lebih berusaha untuk let's focus to my life first gitu. Karena kalau kita terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain, terlalu sibuk meng-compare hidup kita dengan orang lain, ya sama kayak tadi yang Sherly bilang, nggak akan ada habisnya dan kita akan terus merasa kurang. Jadi akhirnya aku mulai membenahi ibadahku, aku mulai berusaha meniatkan bahwa kerjaku ini adalah ibadahku, dan aku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Aku berusaha untuk memperbaiki diriku sendiri. Akhirnya aku mulai ikutan, aku ingat banget tuh zaman pandemi ya, aku tuh ikutan kursus-kursus online kan banyak-banyaknya tuh. Sampai akhirnya aku kayak 13
courses gitu. Jadi aku dapat 13 certification. Salah satunya dari Oxford. Jadi kayak beneran akhirnya aku punya banyak waktu karena ternyata sosial media tuh bahaya itu kalau kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi kayak benar-benar harus di-cut dulu dan alhamdulillah ya akhirnya mulai berdamai dengan diri sendiri dan mulai bisa lebih fokus memperbaiki diri sendiri sih. Itu yang menurut aku yang sekarang kayaknya jadi challenge kita juga ya. Bagaimana kita menghargai diri kita juga gitu, being respectful, mencintai diri kita juga gitu. Jangan sampai kita terpaku dengan pandangan orang lain, validasi dan judgmental dari orang lain yang akhirnya membuat kita jadi merasa insecure gitu sih. Betul. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau halal lifestyle itu menyangkut segala aspek kehidupan. Nah, kalau saya kan khususnya ke keuangan nih. Penasaran jadinya, penerapan halal lifestyle di kehidupan keuangannya Kak Sherly dan Mbak Laila itu seperti apa? Boleh di-share ke teman-teman Sobat Syariah ya? Ini menarik Mas Andi. Kalau Sherly, Mbak Laila, mungkin ini refleksi juga karena 2-3 tahun belakangan ini benar-benar menjadi aha moment. Sherly juga jadi belajar banyak tentang keuangan, investasi, dan anak turunannya. Kalau 10 tahun lalu bisa diulang dalam hidup Sherly, salah satu skill yang akan Sherly getol banget belajar adalah financial literacy. Tentang keuangan, teman-teman, memang ternyata sepenting itu. Mungkin hidup ini bukan semuanya tentang uang ya. Betul. Tapi ternyata banyak yang butuh uang ya. Tentang uang tidak ada kehidupan. Itu mereka yang sampaikan ya teman-teman. Iya, saya akhirnya ikutin tuh bibliografinya Steve Jobs, orang-orang yang ternyata udah mulai dari mereka muda. Dan salah satu buku yang saya baca, dan saya mungkin rekomendasikan juga ke teman-teman muda yang saat ini sedang mencari literasi tentang keuangan, salah satunya adalah Psychology of Money. Psychology of Money. Itu mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang dekat dengan kita, karena berurusan dengan psikologi kita sebagai manusia dan memperlakukan uang itu kayak gimana. Nah, kembali ke pertanyaan, Sherly dalam 2-3 tahun belakangan ini akhirnya banyak belajar lagi. Sherly ikutin podcast, Sherly sengaja membaca jurnal-jurnal itu sebetulnya kayak gimana dan apa yang harus dilakukan, apa yang paling krusial, esensial, impactful untuk dilakukan. Yang selama ini Sherly ya bodo amat aja. Ada, cuma ya udah dibiarkan saja begitu. Tanpa berpikir oke, ini kalau jumlah segini kalau 10 tahun ke depan gimana ya? Jangan-jangan berkurang gitu. Jadi masih pakai yang konvensional, cara-cara seperti nyimpan di emas. Yang mungkin bukan tentang benar salah, tapi mungkin saya cenderung konvensional dan ya sewaktu-waktu dibutuhkan ya otomatis bisa gitu. Saja kan semakin sering belajar ternyata banyak sekali ya instrumennya gitu. Pilihannya, referensi kita mungkin beda-beda dan semakin sering pelajari, oh wow, mungkin selama ini sering banyak jalan di tempat gitu. Kan ada istilah begini teman-teman, bahwa to get something we never had, we must do something we never did. Saat kita pengen dapetin sesuatu yang belum pernah kita dapetin, kita juga harus berani keluar dari zona nyaman, ngelakuin sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk ngedapetin hasil yang juga di atas rata-rata. Karena kalau cara kita sama-sama aja, kayak yang saya lakuin tuh, gitu-gitu aja, terus saya udah yakin, udah ngerasa di zona aman, udah nggak mau lagi coba yang lain gitu, instrumen-instrumen atau belajar lagi, ya udah ketahuan, hasilnya juga akan gitu-gitu aja. Dan menariknya ternyata ini juga yang diamini oleh Albert Einstein. Kurang lebih bilang gini, Mas. Ingat nggak? Insanity, kegilaan is doing the same thing over and over again but expecting different result. Caranya sama, tapi berharap hasilnya beda. Itu nggak mungkin, teman-teman. Kayak tiap hari tiduran, rebahan, males gitu kan, terus berangkat tayang gitu ya. Harapannya kecuali lotre dan warisan mungkin ya. Tapi at the end of the day kan itu balik ke kita. Ini uang sebanyak ini mau diapain kan gitu ya. Jadi akhirnya dari situ 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya mulai getol. Ini sebenarnya saya harus ngapain. First step, mungkin orang udah sampai mana ya nggak apa-apa, yang penting Sherly mulai dulu gitu. Sherly mulai dulu dari mana awal mulanya, akhirnya satu-satu Sherly pelajari, Sherly kulik-kulik dan ya Sherly sekarang masih belajar, tapi Sherly pikir ketika ditanya apakah menurut Sherly ini tepat untuk Sherly, rasa-rasanya sudah mulai bisa memfilter. Gitu sih kalau dari menarik banget sih. Mungkin kalau menyambung ya Mas Dani dan Sherly, aku tuh sebenarnya again waktu pandemi itu kan benar-benar sama kayak Sherly, itu is my wake up call, itu wake up point banget. Aku dapat banget banyak
message yang kayak tiba-tiba itu karena memang harus lay off mendadak ya. Aku tuh inget banget sampai aku bikin postingan gini dulu di social media gitu ya. Untuk siapapun kamu yang memang butuh uang, aku memang nggak punya banyak, but let me know if I can help any. Jangan sampai anakmu itu tertidur dengan perut lapar, karena itu beneran, literally itu aku melihat banyak banget status teman-temanku tuh yang kayak tiba-tiba butuh kerjaan gitu. Aduh, itu pokoknya masa suram. Padahal waktu itu kita juga sebenarnya kan juga sedang fighting the same thing gitu. Tapi di situ is my wake up call bahwa ternyata kita juga harus lebih bijaksana nih dalam mengelola keuangan gitu. To be honest, I'm such a shopaholic. Jadi aku sebenarnya memang kalau lagi stres larinya ke belanja. Jadi ketika momen pandemi itu aku seperti kayak dapat pencerahan, oh we have to be more wise, dan aku juga mulai cari-cari literasi, dan kita living in such a very easy and convenient way ya. Kita bisa belajar dari dunia digital. Aku mulai belajar dari YouTube gitu kan, belajar dari baca banyak banget jurnal-jurnal kayak gimana sih cara mengelola keuangan yang baik gitu, sampai akhirnya aku bertemu dengan konsep piramida keuangan. Mungkin Mas Dhani juga lebih hatam ya dengan konsepnya itu, bahwa sebenarnya ada loh prioritasnya gitu kan. Jadi walaupun sekarang kita hidup dengan pilihan bahwa ajakan untuk yuk investasi gitu kan, kayaknya kalau punya duit investasi gitu, padahal sebenarnya ada loh tangga prioritasnya sendiri. Jangan buru-buru langsung investasi dulu ya. Investasi dulu, harus dibenerin dulu tangga paling bawah, yaitu yang proteksi kan ya. Mas Dhani ya, dimana di situ ada unsur dana darurat yang tadi aku bilang. Jangan sampai kita hanya menabung, tapi kita harus tahu kita nabung untuk apa dulu nih gitu kan, mempersiapkan dana darurat. Kemudian setelah dana darurat harus ada kebutuhan di situ yang namanya asuransi. Ini adalah konsep yang masih sangat sangat asing sebenarnya mungkin ya buat masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi syukurnya apa gimana ya ngomongnya ya? Pandemi kan bukan sesuatu yang bagus ya. Tapi karena pandemi itu akhirnya banyak orang yang sadar perlunya asuransi. Betul. Jadi gitu itu kan? Is such maybe we could say blessing in disguise kali ya untuk asuransi. Jadi masyarakat Indonesia pun akhirnya yang dulunya sangat asing dan merasa tabu nih membahas tentang asuransi ya kan, kesannya kayak kok kalau punya asuransi itu kayak mendoakan kita sakit atau mendoakan kita meninggal dunia ya nggak sih kalau masyarakat kita, karena konsep yang diajarkan dari kita kecil kalau punya uang diapain? Tabung ya kan, pasti kalau punya uang ya ditabung gitu, padahal harusnya ada konsep proteksi di situ yang dimana itu adalah salah satu peran asuransi. Baru nanti kita ngomongin tentang investasi, dan di atasnya lagi kita ngomongin tentang dana waris, pensiun dan lain sebagainya. Gitu sih Mas Dhani. Nah ini terutama ke Mbak Laila nih, ini saya penasaran karena ketika saya bikin konten tentang asuransi gitu ya. Memang masyarakat kita belum semuanya syariah, belum semuanya syariah minded, tapi banyak yang sudah syariah minded. Nah, terus kemudian yang syariah minded ini, terus kemudian teman-teman yang pengen ikut ajaran agama, syariah dan sebagainya, mereka berharap bahwasanya ada perlindungan yang bisa masuk ke kebutuhan mereka. Tapi ketika ditawarkan asuransi, mereka bilang asuransi itu tidak syariah. Terus kemudian ada nih asuransi syariah gitu ya. Ada loh produknya asuransi syariah. Terus kemudian mereka berargumen kalau asuransi syariah kan bisa-bisanya jualannya perusahaan asuransi gitu ya. Cuman tempelin nama syariah aja, terus habis itu biar kita beli. Nah, bener nggak sih konsepnya seperti itu? Aduh, menarik banget ya ini. Mungkin kalau bisa sedikit sharing ya. Jadi sebenarnya kembali ya, itu adalah stigma yang memang sudah ada di masyarakat Indonesia ya, bahwa kayak asuransi apalagi syariah itu nama aja tuh gitu kan. That's why sebenarnya regulator OJK itu sudah memberikan satu keputusan, satu mandat bahwa kalau memang kamu ingin beroperationalize sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah yang full entity, ya kamu harus memisahkan diri. Nah, ini Prudential Syariah kita adalah joint venture pertama. Itu kita memutuskan untuk akhirnya kita mau memisahkan diri, karena itu tadi supaya tidak ada lagi keraguan-raguan dan sudah tidak ada lagi ranah yang abu-abu ataupun ambigu. Jadi memang kita sudah beroperational, kita sudah menjadi entitas terpisah, kita bisa menjadi PT Prudential Syariah Life Assurance, Prudential Syariah, yang dimana segala proses bisnisnya, produknya itu memang sudah dipisahkan gitu. Dan konsep syariah apalagi asuransi ya, jadi again masyarakat Indonesia ini melihat asuransi itu masih sangat sesuatu yang asing, sesuatu yang menakutkan gitu ya, sesuatu yang kayaknya kok belum butuh gitu.
But it's okay, it's a process ya menurut aku. Tapi mudah-mudahan dengan podcast dari Hati Jadi Berkah ini, Sobat Syariah udah mulai terliterasi bahwa asuransi itu adalah bagian dari kebutuhan. Dan di sini asuransi jiwa syariah itu konsepnya sendiri itu sangat mulia. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, akadnya sendiri itu bukan akad jual beli. Akadnya itu adalah akad hibah. Jadi kalau hibah itu kan kita memang memberikan sesuatu dengan tujuan untuk ikhlas membantu ya. Kenapa aku membantu? Emang membantu perusahaan? Bukan. Jadi membantu sesama peserta asuransi jiwa syariah. Jadi peran perusahaan di sini, Prudential Syariah, itu hanya sebagai pengelola. Jadi dana dari peserta itu tadi dikumpulkan menjadi dana tabaru, dana tolong menolong, di mana nanti dana dari dana tabaru itu jika ada peserta yang mengalami musibah, sakit, resiko meninggal dunia, dana dari para peserta inilah yang akan digunakan untuk membayarkan santunannya gitu. Jadi Prudential Syariah diberikan amanah, dipercayai untuk mengelola dana keuangannya dan secara adil untuk memberikan kepada para peserta. Dan kita pun memegang prinsip ini ya, jadi adil bagaimana cara kita mengatur ke pesertanya, transparan, jadi semuanya bisa dilihat dari awal akad. Itu udah jelas mana yang akan masuk ke dana tabaru, mana yang akan masuk untuk sebagai ujroh ataupun biaya, mana-mana yang mungkin nanti kalau ada yang ikut dengan produk investasi ya, mana yang akan dimasukkan ke produk investasi gitu. Jadi semuanya itu sudah transparan dan Sobat Syariah juga bisa melihat laporan keuangannya juga secara publik di website kita. Jadi kita memang di regulasi itu kita diawasi bukan hanya oleh otoritas jasa keuangan ya, tapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah seluruh proses bisnisnya kita itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Oke. Jadi memang sudah sesuai dengan syariat Islam ya? Betul, ada Dewan Pengawas Syariahnya, ada betul, fatwa MUI-nya dan sebagainya ya? Iya. Dan konsepnya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana asuransi syariah ini menanggung para pesertanya gitu ya? Sebenarnya konsepnya sendiri itu mirip sih dengan prinsip orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kan sosial banget ya. Iya nggak sih? Kita tuh bahkan ada salah satu riset, aku pernah baca ini, bahwa kita ini Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia loh. Betul. Kayaknya kalau kita susah hidupnya ya udahlah ya, tapi kalau ada ngelihat orang lain susah tuh kayaknya nggak tega, kayak pengen ngebantu gitu. Emang jiwa sosialnya tuh Masya Allah nih orang Indonesia ini. Nah sama, sebenarnya prinsip gotong royong, tolong menolong itulah yang prinsip yang ada di asuransi jiwa syariah. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya nih ya, banyak nih yang bilang stigma salah satunya, duh rugi asuransi kalau aku sehat, aku masih muda nih ya, aku sehat 5 tahun nggak sakit, kan kayaknya aku bayar untuk sia-sia nih ya yang aku bayarin gitu kan. Padahal kita alhamdulillah kan sehat-sehat terus gitu ya, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa gitu. Terus kemudian kalau misalkan amit-amit sampai sakit gitu, sudah ada perlindungannya gitu. Exactly. That's the konsep yang aku pengen Sobat Syariah di sini nih juga mulai paham nih gitu, bahwa kalau kalian nggak sakit ya harusnya bersyukur karena berarti kalian sudah ikut membantu peserta lain yang mungkin di saat itu sedang terkena musibah. Tapi kalaupun ya wallahu alam kita yang terkena musibah, misalnya kita sakit gitu ya, atau terjadi resiko, ya kita yang akan dibantu oleh peserta lain. Jadi ya dana tabaru, dana tolong menolong itu tadi yang digunakan sebenarnya sesama peserta. Jadi prinsipnya ya prinsip saling tolong menolong itu gitu. Mulia banget kan? Kalau Kak Sherly sendiri ada pengalaman nggak tentang asuransi syariah ini? Atau mungkin pertanyaan lanjutan nih ke Mbak Laila, mumpung ada di sini gitu kan ya, mumpung bisa ditanya-tanya gitu ya. Iya, menarik. Justru Sherly pengen masuk untuk teman-teman nih yang pengen gabung terus masih bingung, karena kan sebetulnya konsepnya itu Islami banget. Iya, betul. Saling tolong menolong, dan ini sebetulnya tolong menolong mah kan nggak pandang bulu. Betul. Siapapun yang harus kita tolong ya kita tolong. Betul. Bertanggung jawab, transparan, adil, itu kan sebetulnya adalah prinsip-prinsip halal itu sendiri, syariah itu sendiri. Betul. Dan ketika misalnya ada teman-teman yang nanya, tapi Kak kayaknya kita itu belum mampu deh ikutan asuransi, karena seolah-olah asuransi itu di masyarakat awam kayak Sherly ya. Betul. Asuransi itu hanya untuk orang yang sudah di titik tertentu. Iya, betul. Itu gimana? Benar-benar Sherly. Jadi itu memang adalah salah satu stigma yang sekarang ada di masyarakat juga ya. Makanya again, masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa masih belum butuh asuransi karena merasa asuransi itu juga kayak, mahal banget, udahlah nanti aja gitu ya. Untuk itu Prudential Syariah dengan kita memang semangat inklusif ya, kita ingin memberikan akses perlindungan yang lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia. Kita jadi produk-produk kita itu sebenarnya dimulai dari ratusan ribu aja. Kita punya beberapa produk unggulan, ada Purcinta, ada Purcerah. Teman-teman semua nggak perlu hafal nama produknya,
teman-teman kalau pengen tahu produk apa yang cocok untuk teman-teman, untuk sobat syariah semua, bisa aja langsung kirim DM ke Instagram kita, bilang gini, Minsya, aku mau dong dicariin produk yang sesuai dengan aku. Ya. Kenapa? Karena memang produk asuransi jiwa syariah ini memang harus yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Again, jadi itu memang harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, dan setiap dari kita tuh pasti butuhnya berbeda. Betul, meskipun kita di umur yang sama, kita mungkin statusnya juga sama, tapi pasti setiap keluarga, setiap individual itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi daripada sobat syariah pusing, sobat syariah langsung aja kirim DM, bilang Minsya, aku mau dong dicariin produk yang sesuai dengan aku. Nanti akan ada tim kita yang profesional yang akan membantu sobat syariah untuk mencari kebutuhan. Tapi sekalian nih, mumpung karena tadi stigmanya dari masyarakat, dari Shirley juga adalah kok kayak mahal banget, walaupun ratusan ribu mungkin kayak masih mahal gitu ya. Nah, ini ada satu produk kita, produk digital kita, namanya Protecare. Itu memang kita desain khusus untuk millennials, khusus untuk generasi muda nih yang mungkin masih, aduh aku pengen coba dulu deh produknya gitu ya. Produk digital ini harganya mulai dari 8.000 aja kontribusinya satu bulan. 8.000 rupiah per bulan? Per bulan. Itu harga lebih murah dari biaya kita ini ya. Biaya ngopi setiap hari 30.000 kan ya. Jadi nggak ada alasan sih. Nggak ada alasan lagi. Jadi coba aja dulu, rasakan manfaatnya. Gimana sih rasanya ketenangan, kenyamanan ketika memang sudah tahu bahwa oh aku memang sudah terproteksi dan aku sudah ikut membantu peserta yang lain, itu rasanya hidup itu jadi kayak lebih barokah gitu. Iya, betul. Gitu sih. Jadi langsung aja dikepoin ya. Saya jadi penasaran, boleh nambah satu pertanyaan ya? Boleh. Saya jadi penasaran. Jadi salah satu stigma di masyarakat, sebutlah saja di masyarakat gitu, adalah kalau asuransi itu riba, Mas. Nah, menarik. Ini apa bedanya nih antara syariah? Emang syariah nggak riba apa? Itu gimana tuh, Mbak? Betul. Jadi sebenarnya ini juga sesuatu yang sering sekali ditanyakan ya. Konsep riba, konsep goror, konsep maisir gitu ya. Tapi pernah ada satu kejadian ini. Ada seorang anggota kajian gitu ya, tanya ke ustadznya gitu, Ustadz, asuransi itu riba kan ya Ustadz? Kenapa kok riba? Iya, karena kan bayarnya kecil, tapi nanti akan diberi santunannya besar. Itu kan konsep riba gitu. Akhirnya salah kasih message nih, jadinya akhirnya ustadznya ya karena diberikan case-nya dari bayar kecil dapatnya besar ya, akhirnya kayak oh iya itu riba gitu kan. Padahal sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. That's why kenapa asuransi jiwa syariah ini kita memang benar-benar menjalankan semuanya itu sesuai dengan prinsip syariah. Again, kita itu diawasi bukan hanya oleh otoritas jasa keuangan, tapi kita sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adalah perpanjangan dari MUI langsung loh. Jadi ulama-ulama Indonesia itu sudah memberikan fatwanya bahwa asuransi jiwa syariah itu diperbolehkan dan halal. Jadi silahkan dikulik lagi ya, itu ada fatwanya, fatwa DSN MUI nomor 21, dan ada beberapa fatwa yang lain yang memang mendukung itu gitu. Jadi insya Allah dari prinsipnya sendiri, dari bagaimana dana itu diproses, bagaimana kita mengelola dana dari para peserta itu sudah dipastikan insya Allah itu sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sudah tidak ada unsur riba, sudah tidak ada unsur maisir, dan juga tidak ada unsur goror. Jadi insya Allah semuanya halalan thayyiban gitu, supaya semuanya tenang untuk mewujudkan sesuai hati gitu. Dan ada perlindungannya ya. Betul. Jadi pokoknya nyaman aja lah, tenang aja, barokah. Jadi akadnya tadi juga akad hibah ya. Jadi dari akadnya sendiri saja sudah sangat mulia ya. Aku memang berniat untuk hibahkan uangnya itu tadi. Jadi memang untuk semangat saling tolong menolongnya itu sudah sangat kental sekali gitu. Gimana Sherly? Ada lagi? Ya, sebetulnya banyak sekali pertanyaan, dan takutnya nanti durasinya kepanjangan teman-teman. Saya jadi kepikiran kalau seandainya di zaman Rasul udah kenal asuransi, kayaknya iya, ini tolong menolong. Ini gitu tolong kan. menolongnya lebih tersistem gitu. Kalau dulu kan mungkin sederhana ya, segala sesuatunya masih urusan-urusan itu juga masih sesederhana itu. Makin kesini masalah makin kompleks, kehidupan manusia makin banyak, teknologi, informasi semua makin berkembang. Secara prinsip sama, kita saling tolong menolong. Secara prinsip sama bahwa kita
sama gitu. Yeah. Adil itu kan bukan memberikan semuanya 500.000. Yeah. Ada yang membutuhkan mungkin 50.000, ada mungkin membutuhkan 150.000. Sesuai dengan kondisinya. Konsep ya. adilnya tadi dapat. Yeah. Akadnya dari awal bahwa ini pada akhirnya akan dipakai untuk kita saling tolong menolong. Kan itu girah yang dari awal sudah terbangun dari akad. Jadi secara prinsip sebetulnya sama. Jadi saya tadi kepikiran, mungkin nanti kita boleh tanya sama Ustadz kali ya. Iya betul, jadi menarik ya kalau misalnya sekiranya di zaman Rasul udah kenal sistem seperti ini tuh bakal dipakai nggak ya? Saya jadi kepikiran gitu sistemnya Menarik, ya, sistem syariah ini. Ya, tapi menurut durasi sudah harus dipotong. Nah, ini yang gini Sobat Syariah, yang mau aku garis bawahnya adalah kalau untuk asuransi itu beli sebelum kita butuh. Betul. Jadi asuransi itu kita harus belinya itu sebelum kita butuh. Betul kan ya, Mbak Laila ya? Betul. Apalagi Karena di sini ada produk syariah ya. Benar-benar Mas Dani. Jadi gini sih sebenarnya konsepnya adalah jangan sampai, ya tuh seperti tadi ya, jangan sampai ketika kita udah butuh baru kita mencari, itu berarti ketika kita udah butuh itu sudah tidak bisa di cover oleh asuransi. Contohnya apa? Kalau udah sakit ya nggak bisa dong kita minta beli dong sekarang karena aku mau di cover, nggak bisa. Jadi apalagi kalau udah meninggal dunia gitu kan nggak bisa. Jadi memang kapan waktu paling tepat untuk bisa menjadi peserta dari asuransi jiwa syariah itu adalah ketika kalian belum butuh. Jadi saat ini, apalagi kalau masih muda-muda nih, biasanya kan karena kontribusi itu akan menyesuaikan, apalagi untuk asuransi jiwa yang berkaitan dengan kesehatan ya, produk kesehatan, itu akan semakin banyak resiko, jadi semakin tua, ya kan pasti kita juga resiko penyakit semakin banyak ya, itu harganya pasti akan berbeda dengan ketika saat ini kita masih muda, jadi jangan menunggu sampai tua. Wah, keren. Karena itu yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Bahwa yang dilakukan kan adalah akan terjadi 7 masa. Betul. Right? Sebagai Menteri Keuangan saat itu yang dilakukan apa? Ngumpulin. Jadi masyarakat itu makan secukupnya aja, terus selebihnya hasil panennya dikumpulin karena akan ada 7 masa di mana kekeringan itu ya. Betul. At the end of the day semuanya dipakai bareng-bareng secara adil, butuhnya berapa silakan ambil nih ke banknya. Jadi maksudnya itu sebetulnya secara prinsip value nilainya itu udah, ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya, mungkin semakin kesini semakin rapi, semakin tersistem, semakin dengan teknologi dan seterusnya. Yang Shirley pun harus belajar lagi kayaknya. Iya, benar. Pokoknya prinsipnya tadi mungkin align dengan value-nya Shirley sendiri ya, jangan mempersiapkan tuh selalu lebih baik lah intinya daripada mengobati gitu kan. Jadi mengobati lebih mahal soalnya. Betul, jadi mempersiapkan sebisa mungkin dari sedini mungkin. Nah, Mbak Laila kalau misalkan Sobat Syariah pengen ngecek gitu ya, produk-produknya apa aja sih, terus kemudian yang ditawarkan oleh Prudential Syariah ini apa aja gitu kan untuk ngeceknya? Untuk produk sih mungkin bisa ke website kita ya, www.prudentialsyariah.co.id, atau kalau misalnya lebih gampangnya itu tadi daripada, karena to be honest ya untuk orang awam harus paham produknya itu kadang membingungkan ya Mas Dania. Jadi langsung aja follow sosial media kita @prudentialsyariah_Indonesia. Langsung aja kirim DM di situ, Minsya aku mau dong dikasih tahu produk yang sesuai dengan aku itu produk apa. Nanti kita akan langsung kirimkan tenaga profesional yang akan langsung memberikan konsultasi secara gratis untuk Sobat Syariah semua untuk menentukan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Diinget-inget ya Sobat Syariah ya, www.prudentialsyariah.co.id. Yes. Syariah pakai IE ya. Nah, habis seru-seruan ngobrolin asuransi, syariah, kemudian prinsip kehidupan halal lifestyle di segala segi kehidupan kita. Sekarang kita mau masuk ke trivia, agak santai-santai dulu. Jadi nanti Mbak Laila sama Kak Shirley rebut-rebutan nih. Saya kasih pilihan, mikirnya nggak usah lama-lama karena rebutan gitu kan ya. Nggak ada benar, nggak ada salah. Tergantung pilihan pribadi masing-masing. Iya. Lebih deg-degan ini nih daripada Udah siap? Oke, insya Allah. Pertanyaannya, untuk yang pertama, pilih proteksi atau investasi? Proteksi. Dua-dua. Nggak boleh. Nggak bisa, harus pilih. Harus pilih. Harus dua-dua dong. Enggak ya, proteksi. Kenapa aku proteksi? Karena balik lagi tadi ke segitiga piramida keuangan ya. Jadi yang paling pertama itu harus dananya terproteksi dulu. Jangan sampai kita udah buru-buru investasi tapi kita belum ada dana darurat, kita belum ada asuransi, itu nanti jadi makin bumerang tuh. Karena investasi itu kan tujuan kita, banyak nih orang Indonesia yang masih menggunakan dana keseharian ya untuk investasi gitu. Jadi harusnya dana yang diinvestasikan tuh dana yang memang sudah
lebih gitu, dana lebih yang memang ya investasi itu kan nggak selalu untung ya. Betul, Jadi betul. Ada proteksi masanya rugi gitu ya. number one. Oke. Yang kedua, ini seru nih. Seru banget pertanyaannya. Kalau diomongin orang di belakang, kalau kita diomongin orang di belakang, terus kita tahu, samperin orangnya atau diemin? Waduh. Diemin. Kalau aku. Kasarnya gimana? Kalau dari apa? Dia diemin sih kalau saya. Dia diemin. Diemin ya? aja. Ya, Diemin benar, ya? benar, Oke, benar. oke, oke. Jadi katanya nih, ada orang yang ngomongin kita di belakang itu karena memang posisi kita udah di depan. Jadi ya udah tinggalin aja gitu ya. Siap. Kalau saya prinsipnya adalah kualitas kita itu tidak ditentukan dari pikiran orang bilang apa atau orang melakukan apa. Kualitas kita itu ditentukan dari respon yang kita berikan atas ucapan orang terhadap kita, pikiran orang terhadap kita, dan action orang terhadap kita. Jadi kalau kitanya mau dibaikin, dijelekin, tapi kitanya tetap stay on the value. Ya berarti disitulah kita. Betul, Luar biasa. Gitu. Menarik. Oke. Pelajaran yang menarik luar biasa. Terima kasih banyak. Ya siap. Menjadi pendengar atau yang didengar? Wow. Antara pendengar atau didengar. Iya. Dua-duanya penting loh itu. Iya, sebenarnya dua-duanya Betul. harus balance ya. But for me, maybe I'll choose untuk listening. Oke, sama. Mendengarkan. Listen first, ya. Ya, especially we as leader ya, pastikan kita harus selalu mendengarkan. Jadi biar lebih banyak belajar gitu ya kita Betul. ya. Oke, berikutnya. Utamain diri sendiri atau saling tolong-menolong? Saling tolong menolong dong pastinya, insya Allah. Tapi sebenarnya gini ya, itu Tergantung apa dulu nggak sih? iya betul. Tapi itu sebenarnya kayak Nggak bisa hubungan berarti gitu nggak universal sih? ya? Jadi we have to start untuk kita harus mencintai dan menolong diri kita sendiri untuk bisa menolong orang lain, ya nggak sih? Jadi Iya sih. dua-duanya nggak bisa berjalan bareng gitu. Nah, itu harusnya dua-duanya ya. Kalau saya setuju dua-duanya. Iya. Karena Dimulai kayak dari di diri pesawat sendiri aja untuk harus selalu orang diri lain. sendiri dulu kan. Betul. Untuk bisa nolong orang lain kan. Benar. Tapi bukan berarti karena kita egois, Iya, bukan berarti karena kita betul. egois. Tapi bisa jadi dengan kita selesai dengan diri kita, impact yang kita berikan ke orang jadi jauh lebih besar. Betul. Gitu. Always start from ourselves first. Oke. Nah, yang terakhir, Insightful. wisata halal dalam negeri atau luar negeri? Susah. Susah. Kalau saya mau semuanya. Ya semuanya dong, dua-duanya. Balance. Iya. Karena sebenarnya masing-masing punya charmnya sendiri ya. Wisata dalam negeri, luar negeri. Ada nggak kota ataupun negara yang pernah kalian kunjungi dan kayak, wow, ini kayak indah sekali gitu, Masya Allah. Saya selain kota, di tempat saya tinggal itu semuanya indah. Di mana kamu? Semuanya. Oh, kamu tinggal di mana? Selain kota saya tinggalnya di Tangerang, Kabupaten. Oh maksudnya di luar Tangerang Kabupaten itu semuanya indah gitu. Jadi kamu sekarang kesini pun tuh udah indah Indah gitu. sekali. Masya Allah. Iya. Tapi konsep indah itu sebenarnya kita yang buat nggak sih dalam pikiran kita? Betul. Right? Jadi datang ke sini aja tadi saya lewatin Kebayoran gitu ya. Wah, rumahnya gede-gede ya gitu kan. Jadi ini terus pengen rumah gede juga jadinya. Oh gitu ya? Jadi inspirasi ya. Inspirasi, Oh betul. my god. Kalau aku ada satu negara ini out of the box ya. Aside from Mekah dan Madinah, of course itu salah satu kota yang sangat sungguh itu tidak bisa di-compare ya. Tapi ada satu negara nih, ini juga out of the box, yaitu Spanyol. Jadi aku sebelum pandemi, literally itu ada trip ke Spanyol, itu ke Andalusia, jadi ke Cordoba, Granada, Seville, itu kota-kota Islam yang mungkin kalian pernah dengar nggak sih? Aku tuh beneran yang kayak waktu lihat Google Map, aku kan kalau lagi mau ngetrip tuh kayak aku milih kemana ya, aduh nggak mau yang cuman ke Eropa, terus kayak lihat, wah kok namanya familiar, terus kayak ternyata itu kan kota-kota peradaban Islam ya, dan tuh kotanya cantik banget. Kalian harus kalau misalnya ada rezeki berwisata, pelesir ke sana deh, itu beneran yang kayak melihat desain-desain arsitektur Islam, bagaimana sebuah peninggalan-peninggalan sejarah yang masih terasa sekali di kota-kota itu. Jadi you should. Indah, bagus. Banget, Masya Allah. Sebetulnya Mas Erli gimana? sebenarnya menarik karena tadi disampaikan gitu sama Mbak Lela, saya jadi teringat Muhammad Abduh, teman-teman, seorang filsuf dari Timur Tengah, pernah bilang begini, saya pergi ke Barat, saya menemukan begitu banyak Islam di sana, tapi sedikit sekali Muslimnya.
Saya pergi ke timur, saya menemukan begitu banyak muslim tapi sedikit sekali Islamnya. Jadi kembali ke tadi wisata halal, kita definisiin dulu nih wisata halalnya apa gitu. Jadi ketika bersih, misalnya indah, itu sebenarnya juga termasuk disiplin, bertanggung jawab, buang sampah pada tempatnya. Yang tadi misalnya, itu Saya adalah sampai inget Jepang. itu halal banget. Menemukan toilet dan segala macam, mudah menemukan makanan, misalnya makanan yang halal, saling tolong menolong. Betul, di Jepang tuh. Nah, jadi maksudnya termasuk Indonesia sebetulnya adalah salah satu negara yang punya potensi untuk menjadikan wisata halal ini branding kita. Sebetulnya sangat bisa gitu. Karena nilai-nilainya kena banget. Karena again halal kan harus way of living ya. Iya. Itu bagaimana cara kita hidup aja Semangat. tuh. Bukan cuman sekedar ada stempel halal gitu kan, tapi bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai gitu ke kehidupan. Dan kalau datang ke satu daerah, saya itu paling seneng dengan 3 hal. Ngelihat pertama manusianya. Ini manusianya karakternya kayak gimana? Karena itu akan menggambarkan sebetulnya norma-norma apa yang ada di situ. Ya, entah oleh yang saat ini atau yang sebelumnya. Karena itu kan sebetulnya aturan tidak tertulis. Yang kedua makanannya, foodnya. Ya, yang ketiga alamnya. Jadi Sherly senang ngeliat jadi 3 hal ini yang biasa Sherly cari, Sherly kejar, dan ada banyak. Sherly banyak terbuka matanya di negara lain, tapi sebetulnya di Indonesia ini juga indah banget. Indonesia tuh Masya Allah loh, sebenarnya kita diberikan Allah rezeki sumber daya manusia 240 juta loh. Itu kalau udah viral di sini kan viral sedunia, mohon maaf nih. betul. Seru. Tapi artinya bukan membandingkan, kemanapun kita berjalan, toh yang Maha Kuasa Allah juga bilang bahwa menjelajahlah, karena dari situ kita akan bisa saling mengenal, bahkan tahu betapa besarnya keagungan Tuhan gitu ya, Allah. Dan pada akhirnya kembali ke niat, sebetulnya tujuan kita jalan-jalan itu apa, kembalikan ke sana, maka bahkan jalan-jalan healing kita pun bisa menjadi ibadah. Bahkan tadi jalan-jalannya Mas Dani ya, dari Tangerang ke sini. Wow, Masya Allah. Jadi semangat. Asal jangan pakai duit utangnya ya, dibayar-bayar ya. Balik lagi kita ke situ ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Ini tadi trivia ini intermezzo biar ke-refresh semuanya gitu kan. Halal lifestyle itu seperti apa, terus kemudian kita tahu penerapannya dalam hidup itu bagaimana. Tapi menarik banget buat Sobat Syariah sekalian kan ya. Nah, games yang tadi itu nggak cuman buat Kak Sherly sama Mbak Laila aja. Buat Sobat Syariah di rumah, bisa juga dapat hadiah. Cek wishnya di description video kita nanti ya. Setelah trivia tadi, kita sampai juga di penghujung acara. Ini tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya halal lifestyle itu menyangkut segala aspek kehidupan kita, bahkan sampai ke keuangan pun gitu ya. Di keuangan kita harus siapin dulu nih proteksinya. Di proteksinya sendiri ada asuransi syariah yang Sobat Syariah di rumah tidak perlu ragu lagi gitu ya. Terus kemudian asuransi jiwa syariah ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk membangun keamanan kehidupan keuangan kita, untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik ke depannya. Sebagai langkah awal kamu untuk bisa menuju gaya hidup yang halal, asuransi jiwa syariah bisa jadi alternatif yang dimanfaatkan, dan tentunya dengan berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan. Untuk yang tertarik dengan edukasi literasi dan serba-serbi syariah lainnya, Mbak Laila, kita bisa cari kemana untuk sobat-sobat syariah ini? Iya, betul. Jadi sebenarnya again, ini kan kalau kita melihat ya, salah satu gap di masyarakat Indonesia itu adalah literasi. Literasi bukan hanya literasi financial, tapi juga literasi tentang asuransi jiwa syariah, literasi tentang ekonomi syariah itu sendiri. Mungkin kalau dulu aku pun juga berusaha mencari semua informasi itu sendiri. Sherly pun juga berusaha belajar mencari dari sumber-sumber yang ada. Nah, ini salah satu bentuk komitmen dari Prudential Syariah. Kita ingin meningkatkan literasi bukan hanya asuransi jiwa syariah ya, tapi ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kita sudah meluncurkan satu platform, namanya adalah Syariah Knowledge Center, bisa di Google aja. Itu adalah sebuah website, bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia secara percuma, dan itu available ya teman-teman. Jadi di situ bukan hanya menyediakan tentang asuransi jiwa syariah, tapi juga tentang perbankan syariah, tentang fatwa-fatwa. Mungkin tadi kalau kita sedikit bahas tentang fatwa dari asuransi jiwa syariah, teman-teman bisa kok mengulik lagi fatwa-fatwanya di situ. Kemudian kita juga sudah berikan juga tentang tren keuangan syariah. Jadi menarik ya. Jadi untuk sobat syariah semua yang masih ingin belajar lebih lanjut dan mengulik tentang literasi, boleh ke Syariah Knowledge Center, bisa langsung di Google aja. Terima kasih banyak Kak Sherly, Mbak Laila untuk terima kasih banyak hari ini. Mas Dani. Saya belajar terima banyak kasih banget hari ini. Sherly. Terima kasih banyak. Semoga nanti Sobat Syariah semua juga sama seperti saya bisa mendapatkan banyak ilmu tentang halal lifestyle, tentang kehidupan yang
benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip halal yang bisa membawa keberkahan buat hidup kita. Betul. Kepada Sobat Syariah semuanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta subscribe YouTube-nya Prudential Syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dari Hati Jadi Berkah Bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Dari hati jadi berkah, wujudkan sesuai hati.